Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Ya, di pertemuan kali ini saya akan membahas tema tentang pengingkaran anak. Ya, ini adalah sebuah langkah hukum jika istri hamil dengan pria lain. Hak pengingkaran anak ya, kita lihat siapa yang punya hak pengingkaran anak ini. Terhadap seorang anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, wanita tersebut tidak akan bisa mengingkari jika anak yang dilahirkannya bukanlah anaknya. Ya, jadi kalau seorang wanita mengandung, kalau ya anak yang dilahirkan, ya dia tidak akan bisa mengatakan ini bukan anak saya. Nah, berbeda dengan seorang lelaki, ya terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya, lelaki tersebut bisa mengingkari jika anak yang dilahirkan istrinya tersebut bukanlah anaknya. Ya, jadi bisa jadi kalau sang laki-laki ternyata anak yang dilahirkan istrinya dia mengatakan, oh ini bukan anak saya. Ini masih bisa dimungkinkan ya begitu. Lazimnya kan seorang istri akan mengandung anak dari suaminya ya, begitu. Ini lazimnya seperti itu. Ya, namun ternyata ada saja kejadian seorang istri mengandung anak yang bukan benih dari suaminya. Nah, inilah salah satu alasan makanya kenapa seorang suami bisa melakukan yang anak yang dilahirkan istrinya itu belum tentu adalah anaknya ya, gitu. Nah, jika suami menerima saja, ya, jadi istrinya hamil dengan laki lain, jika menerima saja, maka secara hukum akan dianggap sebagai ayahnya. Ya, secara hukum akan dianggap sebagai ayahnya, walaupun ya secara biologis bukan ayahnya ya. Ketika ini secara biologis karena anak tersebut bukan lahir dari darah dagingnya, begitu. Kita lihat bagaimana aturan mulai pengaturan pengingkaran anak ini, ya. Nah, Pasal 44 dari Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 174 di sini dibahas terkait pengaturan pengingkaran anak. Yang kedua yaitu pasal 251 sampai dengan 25 KUH Perdata dan pasal 102 KHI. Ya. Kita lihat dalam pasal 44-nya yaitu bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat daripada perzinahan tersebut ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau bahasa di undang-undangnya menyangkal sahnya anak ya. Jadi dia menyangkal. Tapi kalau saya di video ini saya menggunakan mengingkari anaknya ya. Mungkin ini saya rasa padan katanya adalah sama ya. Jadi kalau di suami dia dapat membuktikan istrinya berzina dan itu anak dari hasil perzinahan, dia bisa melakukan penyangkalan atau pengingkaran anak tadi, misalnya dengan pasal 44 Undang-Undang Perkawinan. Nah, pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya sahnya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi di sini pengadilan memberikan putusan, maka di sini adalah berupa putusan berarti adalah sengketa ya. Gitu. Jadi bukan penetapan gitu ya. Jadi karena di sini adanya sengketa. Nah, karena adalah kewenangan pengadilan, maka kita lihat ya amanat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tadi, penyangkalan anak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Maka di sini ada dua yurisdiksi. Nah, karena ini ada perkara perkawinan ya. Yang pertama bahwa pengadilan agama untuk yang beragama Islam dan pengadilan negeri atau pengadilan umum untuk yang beragama lainnya. Ya begitu. Nah, kita lihat aturannya dalam pasal 102 KHI atau kompilasi hukum Islam ya. Ini. Yang pertama yaitu pada satunya suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya mengajukan gugatan, jelas di sini makanya bahasanya gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang mungkin jika mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama. Ya, jadi di sini ada tenggang waktunya. Yang pertama yaitu dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya. Berarti di sini kira-kira 6 bulan sesudah hari lahirnya.
Yang kedua 360 hari berarti 10 bulan sesudah putusnya perkawinan ya. Jadi setelah putus perkawinan ada jangka waktu 10 bulan. Ternyata istrinya hamil, melahirkan. Nah, ini dengan siapa, dengan laki mana begitu. Atau setelah dia mengetahui ya, istrinya melahirkan. Mungkin ini bagi orang yang berpergian, mungkin pelaut begitu ya. Tahu-tahu istrinya sampai rumah lah udah punya anak, padahal dia pelaut selama 2 tahun begitu. Nah, ini bisa melakukan pengingkaran anak ya. Ya. Baik. Yang keduanya bahwa pengingkaran yang diajukan sudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Nah, ini apa namanya, pengingkaran ini sudah kalau terkait dengan lampaunya waktu. Namun demikian lampaunya waktu ini nanti akan kita bahas di akhir ya. Oh ya, sebagai tambahan yang pertama ini berada di tempat yang memungkinkan dia masukkan perkaranya. Jadi bisa jadi dia tahu saat usia di perjalanan mungkin dalam laut karena sekarang apa namanya cara teknologi ya, walaupun dia berlayar ya, dia bisa mengetahui 1,5 tahun istrinya tiba hamil, dia dapat kabar tapi masih dilakukan di laut, dia belum bisa memungkinkan pulang untuk darat. Nah, setelah dia ada di tempat di darat itulah dia bisa mengajukan walaupun mungkin sudah lewat waktu kan begitu. Nah, kita lihat li'an dan pengingkaran anak ya diatur dalam pasal 101 KHI. Di sini disebutkan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedangkan istri tidak menyangka dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an. Ya, li'an ini adalah perceraian yang diajukan oleh suami karena menuduh istrinya berzina ya, begitu. Jadi di sini dia berarti dia mengingkari dan mengatakan anak tersebut ada hasil perzinahan dan di sini tidak ada sangkaan dari pihak istri. Maka di sini perceraian li'an ini juga bisa digabungkan dengan pengingkaran anaknya tersebut. Nah, sekarang kita lihat pengingkaran anak dalam pasal 251 KUH Perdata ya. Di sini sahnya anak dilahirkan sebelum hari 180 hari perkawinan. Ya kan? Dapat diingkari oleh si suami, namun tidak boleh dilakukan dalam hal. Ini ada larangan-larangan ya. Jadi sebelum hari ke-180 dari perkawinan ya. Jadi 180 ini berarti sama ya, 6 bulan ya begitu. Tapi ada yang tidak boleh di sini dalam hal. Nah, yang pertama apabila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu ya. Jadi dia suami ini sudah mengetahui kehamilannya. Ini nggak boleh kalau dalam KUH. Ya, nah ini masih lanjutan pasal 21 tentang larangan pengingkaran tadi ya. Yang kedua, bila pada penetapan dia hadir dan akta ini tanda olehnya atau membuat suatu keterangan dari dia yang berisi bahwa ia tidak dapat menandatanganinya. Ya. Jadi dia memang mengakui di situ, ada pengakuannya. Ya. Yang ketiga, bila anak itu dilahirkan tidak hidup, anaknya menjadikan meninggal. Nah, ini karena anak meninggal ya, mau tidak diakui bagaimana kalau anaknya ada nggak ada begitu. Itu yang diatur dalam pasal 251 KUH Perdata. Nah, kita lihat bagian pembuktian pengingkaran anak ya. Ini proses pembuktiannya ya. Nah, KHI tidak mengatur cara pembuktiannya, tetapi diatur dalam pasal 252 sampai dengan 256 KUH Perdata, yaitu satu, bahwa sejak hari ke-300 sampai 180 sebelum lahirnya anak itu, suami telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniah dengan istrinya. Jadi selama 300 hari ya, 300 hari berarti selama 10 bulan seperti yang disampaikan tadi itu 180 hari sebelum atau 6 bulan sebelum lahir ya. Ini kalau tadi di apa namanya di cara KHI tadi hanya menyebutkan aja ya waktunya. Jadi proses pembuktiannya seperti itu, bahwa ini suami bisa membuktikan dia tidak mengadakan hubungan jasmaniah dengan istrinya. Itu. Nah, atau 180 hari tadi sebelum anak lahir dia tidak ada hubungan sama sekali atau sesudah 300 hari tadi. Ya. Yang kedua, anak hasil perzinahan istrinya. Ya, tadi hanya pengingkaran aja tadi dalam li'an tadi ya. Ini diatur, bisa buktikan bahwa itu hasil perzinahan istrinya. Itu tadi. Lebih dari 300 hari setelah putus atau pisah meja atau pisah ranjang hukum tetap atau bubarnya perkawinan. Nah, ini secara jelas diatur dalam 252 sampai 256.
Tapi kalau dalam KHI tadi hanya mengatur masalah tenggang waktunya ya. Tapi secara tidak mengatur secara terperinci. Tapi sebenarnya kalau kita cermati sebenarnya aturannya adalah hampir sama. Jangka waktu pengingkaran anak ya, di sini ada jangka waktunya, yaitu dalam pasal 252 KUH Perdata, yaitu 1 bulan jika ia tinggal di tempat kelahiran si anak atau sekitarnya. Jadi kalau dia tinggalnya di sekitar 1 bulan, setelah 1 bulan lahir, ya silakan mau bersikap. Jadi ya, benar nggak itu anak yang kamu anak kamu dan istrimu atau bukan? Yang ke-12, setelah pulang kembalinya jika ia berada dalam keadaan tidak hadir setelah tipu misal ketahuinya ya. Jika kelahiran anak tersebut disembunyikan darinya, yaitu 3 bulan. Kalau dia pulang dari merantau atau bepergian atau berlaut, dia ada 2 bulan. Wah, dia tahu istri saya hamil. Wah, bagaimana sikapnya? Itu adalah dua bulan. Atau mungkin sebelumnya dia tidak tahu kalau istrinya hamil, tiba-tiba karena disembunyikan ya, dia seolah-olah istrinya menyembunyikan anak lain dilahirkan, dititipkan dengan orang lain. Nah, dia baru tahu ternyata di situ. Nah, inilah padahal di dalam akte anak tersebut sudah diatasnamakan anak suami istri pasangan dia. Lah ini dia harus ada jangka waktu 2 bulan ya. Detail perkembangan pengingkaran anak itu sendiri. Yang pertama, jangka waktu pengingkaran ini sudah tidak menjadi mutlak lagi ya. Karena ini lebih mendekati asas keadilan dan kemanfaatan ya. Karena ada kenapa dengan jangka waktu itu. Sekarang kita di sini dengan asas keadilan dan kemanfaatan ya. Karena apa? Lebih mudah dalam proses pembuktian sekarang. Ya. Nah, pembuktian asal-usul anak itu menggunakan teknologi dan ilmu yang lebih akurat dalam dunia medis, seperti tes DNA. Dengan adanya itu perkembangan teknologi kedokteran ini, sehingga waktu pengingkaran anak itu lebih lebih fleksibel lagi. Kan? Ini karena untuk asas keadilan ya. Seorang suami awalnya dia tidak tahu karena dikiranya itu adalah anaknya, tetapi ternyata ketika diketahui ya, dari hasil tes DNA ternyata anak orang lain. Nah, disinilah walaupun mungkin dia awalnya merasa bahwa ini adalah anaknya ya ini. Baik, itu penjelasan dari kami.